Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Desi Purnamasari, guru kelas 1 SD Kreativa Kota Bogor, Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar, topik pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya, 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita awali dengan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 hal, yaitu pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah memahami konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. 3. Menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan.
Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pembahasan modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan kita pelajari yaitu kodrat murid dan asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinuitas, pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, pekerti, ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa menghilangkan budaya pribadi. Selanjutnya modul 5, yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar dari saya. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar. Tentang apa yang Bapak Ibu guru pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan setelah mengikuti pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih atensi dan sinerginya. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.